Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Novita Dea Saputra. Pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin tentang hasil review aku dari YouTube channel Kampus Jahat. Jadi untuk episode pertama yaitu membahas tentang peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID banyak yang terdampak, apalagi pengusaha-pengusaha banyak juga yang melakukan PHK. Selain itu, dalam berusaha kita juga harus inovatif, harus ada niat dan juga harus ada usaha. Nah, gimana cara kita dalam meningkatkan usaha kita itu agar terus berjalan dengan lancar dan mendapatkan konsumen yang terus melakukan pembeliannya. Selain itu, dengan online juga informasi yang disebarluaskan cukup cepat dan juga terjangkau dalam melakukan pemasarannya. Untuk di episode kedua membahas tentang kegagalan dalam bisnis. Sebuah bisnis itu tidak akan selalu lancar dan pasti akan mengalami kegagalan. Itu bagaimana cara kita untuk menghindari kegagalan tersebut. Biasanya itu orang-orang itu gagal dalam melakukan perencanaan atau perhitungan kalkulasinya, atau ada pun riwayat yang tidak tertulis. Nah, riwayat itu harus kita tetap tulis guys, agar kita tidak terjadinya penipuan atau kita terlalu melakukan kegiatan, itu kita bisa tahu. Sehingga dalam hukum tuh kita memiliki data-data yang valid. Sehingga kalau ada yang melakukan penipuan, kita bisa melaporkan pada pihak yang berwajib. Selain itu, bisnis juga harus dilakukan secara profesional dan mengesampingkan perasaan. Kenapa? Karena dengan profesionalisme tersebut, bisnis akan selalu berjalan dengan lancar dan perasaan yang ada juga harus dihilangkan. Nah, kenapa demikian? Karena banyak banget orang-orang yang selalu memikirkan perasaan orang lain sehingga bisnisnya tidak terlalu berkembang dengan pesat. Dan hal itu kita harus hindari guys. Jadi kita harus profesional dalam melakukan bisnis, mengesampingkan perasaan agar kita dapat melakukannya dengan lancar. Maka dari itu profesionalisme dalam usaha itu sangat penting dan kita harus mengesampingkan perasaan yang lain gitu. Juga tanpa ada hal yang tidak teliti atau yang terencana, hal itu juga akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Kita harus benar-benar teliti dan merencanakan banyak rencana-rencana yang harus disiapkan apabila kita menemukan berbagai kesulitan masalah yang kita temui nanti. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang bisnis online. Nah, karena PPKM juga semua yang offline menjadi online. Begitupun dengan bisnis. Banyak banget sekarang e-commerce yang bermunculan seperti Shopee, Tokopedia. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli atau bisnis dengan memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Salah satunya tuh paling banyak biasanya ibu rumah tangga ya, karena biasanya yang pergi ke pasar ataupun pergi ke supermarket sekarang bisa kita beli dengan online, ataupun kebutuhan kita seperti membeli handphone itu kita bisa lakukan di e-commerce. Nah, perlu kita ketahui dalam e-commerce juga kita tidak bisa mengesampingkan tentang bagaimana keadaan produk tersebut. Bisa jadi keadaan produk tersebut itu di tokonya waktu e-commerce bagus, belum tentu kita terima juga bagus. Hal itu perlu kita perhatikan dengan melihat ulasan-ulasan lain yang ada atau yang sudah ada. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti gimana caranya kita memilih produk mana yang sangat worth it atau sangat terpercaya, maka itu yang kita beli, seperti itu. Biasanya ada yang di perjalanan itu rusak, ataupun ada yang dari sarang kita mau itu tercapai. Nah, jadi itu betapa pentingnya kita harus membaca deskripsi dengan seksama ataupun membaca dengan baik ulasan-ulasan atau hasil review dari pembeli sebelumnya. Itu sangat membantu banget guys dalam kehati-hatian kita dalam membeli suatu produk di e-commerce. Jadi kalian harus tetap hati-hati dan tetap teliti ya dalam membelinya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pinjaman online. Nah, karena pandemi ini banyak banget yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti faktor ekonomi yang mulai terganggu. Banyak banget masyarakat yang mulai melakukan pinjaman online meskipun itu ilegal dan ataupun kita tidak tahu bahwa itu ilegal. Dan sekarang tuh bahkan banyak banget masyarakat yang dirasakan karena pinjaman online ini yang tidak semestinya bunga sebesar seperti itu, dan hal ini cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman atau transaksi ilegal
Sehingga perlu kita ketahui kalau kita ingin meminjam, maka yang kita perlukan atau yang kita butuhkan adalah melihat perizinannya terlebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan hukum yang sudah tertulis seperti OJK. Maka jika transaksinya ataupun pinjamannya sudah sesuai hukum, maka itu bisa dikatakan aman dan tidak ilegal gitu. Jadi kita harus teliti ya, apa yang kita butuhkan tuh tercapai atau tercukupi. Kenapa? Karena kalau kita terlalu boros dengan keadaan sistem keuangan yang saat pandemi cukup meresahkan banyak masyarakat, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita seperti membayar. Untuk dampak selanjutnya dari pandemi ini itu adalah tentang mengatur keuangan, guys. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatur keuangan itu agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita selama pandemi ini, agar semua apa yang kita butuhkan tuh tercapai atau tercukupi. Kenapa? Karena kalau kita terlalu boros dengan keadaan sistem keuangan yang saat pandemi cukup meresahkan banyak masyarakat, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita seperti membayar listrik, makan, minum, kebutuhan diri, ataupun hal-hal lainnya. Maka kita harus melakukan sistem manajemen keuangan yang baik, teman-teman. Nah, salah satunya itu bisa mengurangi hal-hal yang kurang penting seperti menonton di bioskop atau jalan-jalan ke mall. Kita bisa mulai untuk kegiatan lebih bermanfaat seperti menabung atau melakukan kegiatan usaha baru yang nantinya akan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Oke, next kita bahas tentang hobi dan kuliah di luar negeri. Nah, kuliah di luar negeri itu kayak dambaan dan mimpi semua orang. Bagaimana tidak, kita bisa kuliah di negeri orang atau di luar negeri yang cukup jauh dari negara asal kita. Nah, hal tersebut merupakan hal yang sangat istimewa sekali karena kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang di luar negeri tersebut. Kita mendapatkan teman baru atau komunitas baru yang dapat membantu kita pada saat kita berada di luar negeri tersebut. Selain itu, hobi juga merupakan sebuah hal yang sangat menyenangkan dan kita juga sangat suka dengan hobi tersebut karena kita sering melakukannya, kita enjoy dengan hal itu. Ternyata dengan hobi tersebut kita bisa memberikan peluang usaha loh. Seperti yang awalnya kita hanya memelihara hewan, ternyata kita bisa melakukan ternak pada hewan tersebut. Hal tersebut juga merupakan sebuah peluang usaha untuk menambah passive income kita. Untuk selanjutnya ada tentang pembahasan kewirausahaan. Nah, wirausaha saat pandemi ini tuh sangat penting dan harus diperhatikan. Kenapa? Karena di masa pandemi kita harus terus semangat meskipun banyaknya hal-hal yang di luar sana membuat kita menjadi putus asa, tapi tidak boleh mematahkan usaha kita dalam melakukan kegiatan bisnis. Dan kita harus melakukan kegiatan bisnis yang terencana, sehingga hal tersebut juga hal yang merupakan sangat bagus untuk dilakukan dan mendapatkan keuntungan. Contohnya kegiatan usaha UMKM. Meskipun UMKM di Indonesia sangat banyak, kita tetap tidak boleh putus asa. Dengan banyak inovasi yang bermunculan, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat terus menjalankan usaha kita. Dan yang terpenting adalah kita harus memiliki jaringan networking yang luas. Kemudian ada bukan modal juga, tapi jaringan yang luas tersebut sangat menguntungkan. Karena banyaknya relasi juga itu mempengaruhi bagaimana usaha tersebut dapat berkembang dengan cepat. Banyaknya informasi yang disebarluaskan, maka banyak juga orang-orang yang tertarik dengan usaha kita tadi. Dan untuk di episode 10 yaitu tentang pengalaman bisnis dan YouTuber. Nah, pertama kali jadi YouTuber tuh bisa dimulai dari mana saja, teman-teman. Salah satunya bisa membuat tentang video tutorial bagaimana burung lovebird bisa berkicau dengan keras, yang mana pada saat itu merupakan topik hangat yang diperbincangkan di masyarakat, yang mana juga hal itu dapat menambah views ataupun subscribe juga. Nah, subscribe ini dan views juga akan memberikan pendapatan bagi keuntungan lain, dan hal itu akan menambah pendapatan kita selain di bidang YouTube, tapi di bidang usaha kuliner kita tadi, teman-teman. Jadi ada banyak banget dan double-double untuk keuntungan yang kita dapatkan dalam bisnis yang kita jalankan. Oke, selanjutnya kita bisa belajar di episode 11 tentang mahasiswa pejuang bisnis part 1 dari Yin Chan dari Universitas PGRI di Buana, yang mana tidak hanya mahasiswa saja, tetapi kita juga bisa melakukan kegiatan usaha, kita bisa melakukan kerja part time juga. Nah,
salah satu usaha yang dijalankan itu dijalankan dengan kerabat saudaranya atau keluarganya sendiri di bidang makanan. Terus dalam berwirausaha tentunya kita perlu mempunyai konsumen. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan konsumen atau mempertahankan konsumen? Mempertahankan konsumen ini dapat kita lakukan dengan memberikan pelayanan prima. Setelah mendapatkan pelayanan prima atau memberikan pelayanan prima pada konsumen, kita harus mempertahankan bagaimana keloyalitasan konsumen tersebut pada kita agar terus melakukan pembelian atau memilih produk kita untuk dikonsumsi. Selain itu, kita juga dapat melakukan atau menanyakan, memberikan kritik dan saran dari konsumen yang sudah melakukan pembelian tersebut agar menjadi evaluasi kita bagaimana kita dapat mempertahankan, memperhatikan apa yang harus dilakukan dan berubahnya agar lebih baik lagi di masa depannya. Dan hal itu juga akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi konsumen apabila kita memperhatikan apa yang dibutuhkan konsumen tersebut. Gitu guys. Oh ya, dan satu lagi, kita harus kreatif dalam mengembangkan bisnis kita agar kita tetap terus bersaing dengan kompetitor lainnya dan usaha kita tetap terus berjalan dengan mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan pada saat sekarang. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan di part 2 tentang mahasiswa pejuang bisnis juga oleh Tasya dari Universitas Adibuana, yang mana bahwa peluang bisnis yang diciptakan itu berasal dari hobinya. Nah, hobi tersebut itu dapat menciptakan peluang usaha juga jika kita melihat hal tersebut memberikan keuntungan bagi kita. Selain kita mendapatkan passive income, kita juga melakukan kesenangan kita dan juga melakukan hal yang bermanfaat di waktu luang. Nah, ketiga hal dapat menciptakan peluang usaha juga jika kita melihat hal tersebut memberikan keuntungan bagi kita. Selain kita mendapatkan passive income, kita juga melakukan kesenangan kita dan juga melakukan hal yang bermanfaat di waktu luang. Nah, ketiga hal tersebut sangat-sangatlah memberikan kesan positif bagi kita apabila kita menekuni dari peluang usaha kita tadi. Karena dengan kesenangan, kita juga mendapatkan pendapatan dan hal itu akan dapat menambah kebutuhan kita sehari-hari. Gitu guys. Jadi teman-teman bisa banget kalau mau niru tentang hobinya, itu bisa banget teman-teman kalau punya hobi dijadikan peluang usaha. Yang masak bisa juga jualan kue, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ada judul tentang menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Nah, keduanya tuh bisa banget dilakukan teman-teman. Semua tergantung dari bagaimana kita dalam mencari titik peluang usaha. Kita melihat nih, ada titik untuk kita lakukan membuka sebuah kedai kopi. Hal tersebut akan memberikan peluang usaha bagi kita nih. Karena kita bisa aja bersaing dengan kompetitor si hotel tersebut dengan kedai kita. Karena yang ditawarkan di hotel yang cukup mahal dan yang kita tawarkan cukup murah atau lebih terjangkau. Hal tersebut akan memberikan peluang usaha bagi kita apabila kita terus menjalankan usaha tersebut dengan membandingkan atau dengan melakukan penilaian bahwa kita cukup bagus dalam melakukan kegiatan usaha tersebut meskipun di sampingnya itu adalah hotel, bukan hal yang biasa tetapi cukup bagus untuk kita jadikan kompetitor. Selain itu, kita bisa menjadikan hotel tersebut sebagai mitra kerjasama dengan peluang usaha yang dapat kita jalankan, salah satunya dengan wedding organizer. Kenapa? Karena ada juga nih yang dari hotel tersebut itu memberikan jasa atau tempat untuk pernikahan seperti aula, indoor atau outdoor, kemudian makanannya juga. Nah, kita bisa aja menjadi wedding organizer dari hotel tersebut sehingga apa yang diinginkan klien itu dapat kita penuhi dan kita membantu untuk dari jasa yang kita berikan kepada hotel sehingga apa yang diinginkan tuh maksimal dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Gitu teman-teman. Untuk next yang kita bahas yaitu mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan. Nah, ini tentang manajemen sumber daya manusia ya. Saat ini tuh emang banyak banget usaha-usaha yang bermunculan, tapi kita tidak tahu apakah hal tersebut itu cocok untuk kekeluargaan atau secara profesional. Itu semua tergantung dari perusahaannya. Kita tidak bisa menuntut bahwa sebuah perusahaan bagus di profesionalisme atau bagus di kekeluargaan. Semua itu tergantung sistem yang dijalankan ya teman-teman. Jadi hal tersebut memiliki perbedaan tersendiri dan memiliki dampak tersendiri, dan hal tersebut disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, contohnya nih, jika kita melakukan profesionalisme dalam
sebuah perusahaan, biasanya perusahaan memiliki sebuah SOP atau Standard Operational Procedure. Ketika perusahaan melakukan kegiatan rekrutmen karyawan, maka perusahaan memiliki SOP tersendiri, di mana hal tersebut menjelaskan apa saja kriteria dan bagaimana langkah dalam kita menentukan sebuah karyawan tersebut. Nah, dengan Standard Operational Procedure tersebut, itu diharapkan kita dapat memaksimalkan apa yang akan kita capai dan memberikan hal yang cukup profesionalisme sebagai kita sebagai karyawannya. Maka kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada dan untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat di perusahaan tersebut. Maka dari itu kita bisa melakukan sistem profesionalisme atau sistem kekeluargaan gitu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang teori investasi saham. Nah, teori investasi saham itu yaitu merupakan penanaman modal atau aset kita untuk yang kita harapkan nantinya. Nah, yang kita harapkan seperti keuntungan yang kita harapkan. Nah, saat ini tuh lagi marak tentang investasi online yang lebih kepada trading atau trader. Nah, trading ini menjual tentang jual beli saham secara online. Trading ini sebenarnya tidak seperti investasi jangka panjang yang setiap tahun mendapatkan keuntungan, karena kita hanya menitipkan modal pada bisnis tersebut, pada perusahaannya yang kita beli saham tersebut. Nah, dengan memiliki saham itu artinya kita pemilik perusahaan tersebut sebesar saham yang kita beli. Dan hal itu dapat memberikan kerugian dan keuntungan. Maka dari itu sebelum kita membeli atau melakukan investasi, alangkah baiknya kita melakukan meneliti pada resiko perusahaan tersebut. Oke, karena semua video sudah saya review dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri video kali ini. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.